Udah bisa 5 bahasa asing. Saya sampai hari ini saya 3 bahasa asing yang saya 3. sangat-sangat saya kuasai. Apa itu? Very excellent saya kalau untuk 3 bahasa itu. Katanya kecelakaan kemarin. Udah mulai nih. Hah? Belum. Nggak, cerita dulu kecelakaan itu kenapa itu? Ya itu gara-gara ini mulai dulu sih. Belum. Awak belum pernah saya. Apa temanya? Enggak. Cerita dulu yang kecelakaan kemarin itu. Jadi kita pulang dari Dari Rakor. Ah. Rakornya Biro Umum. Terus Di kilometer berapa itu di Jagorawi ada tronton kah itu namanya tuh yang bawa BBM itu. Iya. Nah, ada BBM itu di kita sebelah anggap tronton lah. kita anggap tronton Iya. di sebelah kiri. Terus posisi mobil kami di sebelah kanan. Tangki ya. Nah, sebelah kanan dalam kondisi jalanan lengang terus lari 100 km per jam. Saya lagi anteng bawa mobil, kita bertiga. Terus tiba-tiba supir Medan lah ceritanya. Nah, ini supir Medan sedang beraksi. Oh, di sini belum ada supir Medan. Oh, belum ada supir Medan. Masih supir Jawa nih. Iya. Nah, terus tiba-tiba 100 km per jam di depan kita itu ada mobil Honda Brio yang muter-muter di udara. Muter-muter gimana nih muter-muter? Kebalik-balik begitu. Terus langsung mengarah ke posisi kita. Ke mobil saya. Muter-muter gimana? Kayak Muter-muter. film aja. Kayak film. Dan kalau saya bukan supir Medan, Emang ada bedanya supir Medan sama supir ada. Supir Medan itu dia nggak pernah ngelihat spion. Oke. Jadi dia hanya percaya kepada Tuhan dan kemampuannya. Sehingga pada saat dia muter-muter balik, jungkir balik itu, saya langsung banting kiri tapi tidak terlalu tajam. Iya. Belok sedikit. Kalau saya banting kiri terlalu tajam, saya akan dilindas sama si tronton. Itu karena pengalaman atau insting atau memang Insting karena mungkin ya. kemampuan? Insting, karena memang dari kelas 3 SD Karena sudah supir Medan. saya sudah bawa mobil, tapi bak sampah. Mobil bak sampah. Dorong. Kos 3 sih. Berarti Bawa mobil, tapi mobil sampah. SIM-nya nembak. Kalau SIM wajib dong. SIM Nembak. wajib punya SIM. Ya, Wajib tapi- nembak. Wajib punya Atau SIM tapi nggak wajib ikut ujiannya. Iya. Begitu kira-kira. Terus Akhirnya begitu kita bisa menghindar, mobil itu akhirnya nabrak mobil kita sisi sebelah kanan. Terus akhirnya dia ke belakang nabrak atau ditabrak sama mobil minibus juga di belakang. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Semua selamat, nggak ada yang terluka satupun. Dan dari pihak tronton itu atau mobil itu, BBM itu ikut bertanggung jawab sih. berapa mobil? Jadi korban kalau nggak salah waktu itu 4 mobil. Luar biasa. 4 mobil dan tidak ada satupun yang terluka. Itu luar biasa. Hikmahnya apa yang diambil dari itu? Bahwa kalau belum ajal, ya kita masih ada di dunia ini. Jadi memang sebelum ajal menjemput, kita berpantang untuk mengatakan bahwa hidup kita akan berakhir. Itu ininya. Kata kuncinya ya. Pakai seatbelt nggak? Alhamdulillah itulah dia kenapa kita wajib pakai seatbelt. Seandainya saat itu saya nggak pakai seatbelt, mungkin posisinya berpindah tempat dari mobil saya ke mobil Brio mungkin. Saya kira berpindah tempat dari dunia ke Itu juga nyaris. Itu juga nyaris. Hampir kejadian. Pindah alam. Pindah alam. Jadi teman-teman, rupanya kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Memang dalam perjalanan itu jangan lupa pakai seatbelt. Seatbelt nomor satu. Dan pakai seatbelt juga harus benar. Karena ada Ya, kadang-kadang orang pakai seatbelt hanya diceklekin dulu, baru diselempangkan. Yang benar itu diselempangkan dulu, baru diceklek. Nah, Urutannya, masalah urutannya ya. Betul. Tapi kalau ceklek dari belakang nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Bang Dayat. Bang Dayat ini kan sudah lama berkecimpung di protokol. Sepertinya ya. Iya. Kira-kira suka dukanya di protokol itu apa sih? Protokol.
Tanya dulu. Sebelum mulai dulu, tanya dulu sudah berapa tahun di protokol? Awalnya dulu penempatannya di Saya dari awal CPNS, dari jadi protokol. PNS itu langsung di protokol. Dari CPNS. Dari CPNS sampai hari ini, namun pernah juga pindah sebentar ke sekretariat ketua, itu di kembali ke protokol. di Subak rumah tangga, kemudian kembali ke protokol, kemudian dari saya promosi di protokol eselon 4-nya, kemudian promosi eselon 3-nya itu sempat ke pengamanan dalam di Biro Umum, dan kembali lagi ke habitatnya di protokol sampai Berapa tahun itu? kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Biasanya orang yang kembali itu orang yang punya kapasitas luar biasa berarti biasanya. Gimana udah Saya Bang nggak Dayat? tahu apakah memang seluar biasa itu saya, atau memang mungkin pimpinan yang nggak move on, Maksud saya bawa tas Bang Dayat ke pimpinan gitu loh. atau memang pimpinan nggak move on. Jadi Iya. saya pikir, saya sempat berpikir ya, apakah memang sayanya yang hebat atau luar biasa di bidang ini, Iya. ataukah memang pimpinan nggak move on, atau memang stoknya nggak ada untuk menggantiin yang saya ini. Saya juga nggak paham. Berarti Pak Dayat nggak melakukan pengkaderan. Itu juga salah satu pemikiran juga buat saya. Kalau saya berpikir bahwa pertama saya berpikir bahwa dengan saya lama di bagian ini berarti pimpinan mempercayakan. Karena protokol itu kan di situ ada trust. Ya, oke. Memang spesialis nih kalau protokol ini. Pelayanan pimpinan itu spesialis. Jadi itu selera. Kalau memang pimpinan tidak selera sama kita, sehebat apapun kita. Dalam arti apa nih selera? Selera dalam arti segalanya. Dalam arti mungkin kinerja, penampilan, terus kemampuan. Jadi dan juga mungkin enjoy. Yang paling utama itu enjoy, karena sepintar apapun kita, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, tapi kalau pimpinan nggak enjoy, ya nggak bisa juga di protokol. Jadi memang paket lengkap. Kita pun, kalaupun kita orang yang sangat menyenangkan tapi nggak punya substansi atau nggak punya isi dalam tanda petik, juga sebenarnya nggak lama bisa di protokol. Tapi itu bisa dilatih atau memang kayak semacam gift atau keahlian seseorang yang sudah ada pada diri dia, atau memang bisa dilatih untuk bisa menjadi petugas protokol? Ada dua. Kalau saya ngerasa pribadi, saya tuh mungkin saja saya itu punya passion di situ, mungkin ya. Jadi saya sebelum jadi pegawai negeri, saya itu swasta. Di swasta pun saya itu di divisi yang pekerjaannya itu melakukan pelayanan terhadap pimpinan. Jadi saya di swasta dulu seperti itu juga, jadi hanya beda versi saja di pemerintahan. Dulu di swasta saya melayani direksi, segala kebutuhan direksi itu saya kebetulan dulu itu di General Affair namanya. Kemudian setelah saya di pemerintahan, entah kenapa waktu itu Biro Kepegawaian itu menempatkan saya pun di protokol kebetulan gitu. Saya nggak paham apa dasarnya waktu itu. Performnya mungkin cocok kali ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Tapi bisa saja kebetulan. Namun setelah saya nyemplung di protokol di DPD RI, karena memang saya punya background juga dulu pelayanan, ya mungkin nyambung. Jadi tinggal jalan begitu. Udah ngerti gitu. Dan ada juga memang orang yang sama sekali tidak bisa atau tidak punya passion di situ atau tidak punya kemampuan, dengan sering dilatih dan sering terjun langsung ke lapangan, terutama dibimbing juga oleh atasan gitu ya, oleh pejabat di protokol, itu biasanya bisa. Banyak contohnya teman-teman kita di protokol DPD dan mungkin di kementerian lembaga lain juga sama, itu sampai akhirnya mereka jadi bisa. Ala bisa karena biasa gitu. Jadi bisa. Bang Son, sedikit ini ya, gambaran bahwa memang sebenarnya protokol itu adalah unit Jadi kerja ngomong-ngomong mantan kabak protokol Oh iya, juga. beliau ini mentor saya Pak Bang Son. Bukan. Beliau ini mentor Ya, saya. jadi saya cerita dulu. Sebelum dia jadi kabak protokol, saya ditawarin kabak protokol. Oke, terus Saya bilang, Ada yang ngundurin diri. saya nggak punya fashion di situ. Inilah yang cocok. Benar, Saya besoknya yang aku disebut. bilang dia jadi kabak protokol. betul. Karena beliau sebelum kabak protokol juga kan kasubagnya di protokol. Iya. Dan di daerah saya juga protokol. Dan di daerah ternyata beliau protokol Jadi juga. hampir 30 tahun jadi ASN, separuhnya itu saya habiskan di protokol. Jadi udah memang pas. Jadi gini Bang Son, saya mau sedikit cerita. Protokol ini adalah unit kerja yang sedikit unik dalam arti tanda kutip, bahwa karena memang tugasnya adalah memberikan layanan gitu ya, service gitu, baik itu pimpinan, pejabat gitu. Jadi mau tidak mau mereka tuh dituntut untuk bisa satu tadi itu penampilannya, terus sikap,
attitude gitu, semua itu komplit gitu. Jadi gimana pimpinan mau merasa puas atau senang kalau misalnya petugas atau orang yang melayani itu tidak bisa membuat pejabatnya itu atau orang lain itu nyaman gitu kan ya. Jadi salah satu kuncinya bagaimana kita membuat rasa nyaman. Betul, itu yang paling penting kuncinya. Menurut Bang Dayat gimana itu? Ya, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bang, bahwa unit protokol ini memang unit yang agak spesial kalau menurut saya, karena walaupun saya sampaikan tadi itu bisa dilatih, bisa dibentuk, namun memang kalau tidak punya kemampuan awal tentang keprotokolan, itu agak lama penyesuaiannya dan agak lama untuk bisa enjoy dan ngeblend. Apa harus bermasalah dulu baru ini belajar? Ada nggak yang fail gitu? Artinya misalnya gagal gitu kan? Gagal itu dalam arti ya pastilah misalnya ada yang nggak puas atau mungkin hal-hal yang lagi acara itu ada suatu kesalahan yang berakibat fatal gitu. Gitu. Jadi dinamika memang ya. Jadi saya kebetulan di protokol itu dari zaman pimpinan DPD yang pertama, Pak Ginanjar Kartasasmita, sampai dengan hari ini. Jadi memang tiap pimpinan itu memiliki style beda-beda. Style beda-beda. Dan ini saya pikir juga dirasakan oleh teman-teman protokol kementerian lembaga. Cuma saya sampaikan dulu. Jadi ada pengertian bahwa di masyarakat awam bahwa protokol itu adalah MC. Benar nggak Bang Deddy? Jadi kalau udah dengar kata protokol, oh ini MC nih. Misalnya di kampung-kampung nih ada kawinan misalnya, itu orang sebutkan protokolnya siapa, pembawa acaranya siapa, padahal bukan itu. Salah menerjemahkan dan memang mindset orang terhadap protokol itu salah. Jadi perlu saya sampaikan, protokol itu keprotokolan itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang pengaturan acara, yang berkaitan dengan pengaturan acara. Yang terkait dengan tata acara, tata upacara, dan tata penghormatan terhadap pejabat negara maupun orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan di dalam pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Hak protokoler. Dan otomatis dia memiliki hak-hak keprotokolan. Itulah orang-orang yang kita protokoli atau yang berhak mendapatkan hak keprotokolan. Nah, kalau kami ini nggak bisa. Bisa kalau misalnya Bang Deddy sama Bang Son bisik-bisik aja mungkin bisa kayak ya. Enggak kan ada pejabat negara, ada pejabat pemerintah. Yes. Pas tokoh masyarakat pun boleh. Tapi Bang Deddy harus jadi tokoh dulu. Minimal jadi kepala desa. Tapi kan kebijakan aja itu. Kalau Pak Kabak protokolnya berkenan kenapa? Enggak gitu. Betul. Jadi memang karena gini, seseorang itu bisa mendapatkan kedudukan yang terhormat atau perlakuan yang terhormat itu pasti karena dia dilayani. Karena jabatannya. Bukan hanya karena jabatan Bang Ded. Jadi misalnya begini, seseorang misalnya, saya pikir gini, bupati kita ambil contoh. Bupati itu kalau dia jalan sendiri di bandara, nggak lucu ya? Jadi jalan sendiri di bandara, sendiri loh, nggak ada ajudan mungkin atau nggak ada petugas protokol yang mendampingi. Dia bawa tas sendiri, nyeret-nyeret sendiri gitu. Dia check-in, dia ke ruang tunggu, ke lounge atau ke ruang menuju ke pesawat. Itu orang tidak akan lihat dia siapa, biasa aja. Ataupun mungkin dia kenal gitu ya. Oh bapak itu udah selesai. Tapi jika kita bukan siapa-siapa pun, tapi ada protokol yang mendampingi, nilai jualnya beda. Responnya. Tapi kan ada juga kan pejabat yang nggak suka diprotokolin gitu. Gimana? Ada. Namun jumlahnya sedikit kan. Saya pikir persentasenya sedikit dan karena itu kan memang fasilitas yang melekat juga kali. Melekat. Jadi keprotokolan itu atau hak keprotokolan dari seorang pejabat negara itu melekat 24 jam. Jadi jangan salah, misalnya di hari Minggu Bang Son misalnya nanti jadi bupati. Amin. Kok hari Minggu bupati itu tetap aja dilayanin. Ini banget lebay misalnya. Tidak, bahwa itu mungkin si bupati nggak mau sebenarnya. Tapi sebagai seorang petugas protokol kita wajib tetap mendampingi bupati tersebut atau pejabat tersebut. Karena memang tuh haknya 24 jam. Artinya kan karena memang dia jabatannya melekat itu, otomatis hak protokolnya juga melekat. Otomatis melekat. Gitu. Jadi tadi kita udah cerita nih kehidupan protokol seperti apa. Nah, sekarang yang pengen saya tahu, mungkin juga teman-teman pengen tahu, gimana sih caranya supaya bisa jadi protokol yang handal. Ini kan Bang Dayat kita ini dari pertama CPNS sampai sekarang
14 tahun. Manusia protokol. Hidupnya memang di ada hal-hal khusus mungkin yang bisa tapi sebelum itu gini nih Bang, Bang Son, Bang Dayat ini termasuk orang yang karirnya cepat loh ini dibanding dengan angkatan dia. Karena dia orang protokol Nah, yang dekat itu dia. pimpinan. Makanya saya bilang tadi Iya. coba ada nggak sih triknya gimana bisa secepat ini karirnya gitu. Tunggu dulu, jangan dibanding itu. dengan teman-teman. Itu bisik-bisik Ya udah, dulu. mungkin itu bisa. Kita bicara protokolnya dulu. Setelah Iya. itu masuk ke situ. Tapi ada kaitan dengan situ juga kali. Iya. Kata di protokol. Gimana caranya supaya ini misalnya saya baru jadi bagian dari protokol nih. Apa yang harus saya persiapkan supaya saya bisa jadi protokol yang handal, yang bisa dipercaya pimpinan. Artinya di saat saya datang di situ, pimpinan sudah nyaman, ini urusan beres semua. Gimana triknya tuh Bang Dayat? Pertama, kita harus punya jiwa melayani dulu. Itu wajib. Karena Nggak apa? boleh ngebos ya. Betul. Jadi kalau kita tidak punya jiwa melayani, jadi gini, siapapun kita dengan background apapun kita sebelumnya, Raja apapun kita di luar, Raja apapun. siapapun kita di luar ya. betul. Jadi siapapun hebatnya atau apapun hebatnya kita di luaran sana, begitu kita nyemplung di Protokol. dunia protokol, kita harus dulu terlebih dahulu memiliki jiwa melayani. Itu bisa dibentuk atau memang Bisa dibentuk. Karena begini, banyak teman-teman kita di protokol DPD RI itu yang dulu maupun sampai hari ini masih jadi protokol, itu bahkan ada yang pernah jadi anggota dewan DPRD. Oh, berarti Iya. harusnya dia biasa dilayani gitu, sekarang dia Betul kembali. sekali. Jadi mental sebenarnya. Kalau memang kita siap mental untuk kita sudah komit kan, kita mau jadi seorang ASN. ASN itu dari segala tingkatan kan semuanya pelayan. Iya, iya. ASN itu yang tertinggi apa sih? Salah satu dirjen, sekjen, toh Iya. tetap juga mereka pelayan. Nah, kita ini tetap pelayan. Jadi memang begitu kita sudah terjun ke dunia ini, Hati-hati lu didengar Pak Sekjen nanti. mungkin bukan Pak Sekjen DPD ya, di kementerian lain kali atau lembaga lain. Aduh, bisa disensor nggak nih? Dipanggil. Tapi paling tidak Iya. bahwa itu semuanya kita pelayan. Dan kita begitu cemplung di dunia keprotokolan apalagi harus Iya. disiapkan mental itu. Jadi satu punya memiliki jiwa pelayanan. Yang kedua memiliki inisiatif tinggi. Oke. Ya. Kenapa sih kalau Bang Son, mungkin Bang Son sudah tahu atau Bang Dedi yang mantan kabak protokol, yang jiwanya juga jiwa protokol dia Bang Son, Bang Dedi ini Dia jiwanya jiwa IO dia. Jiwa- IO dia cocok ya. entertainment ya. Iya, entertain ya. Jadi rata-rata protokol, Hmm. baik itu staff maupun pejabatnya, itu rata-rata karirnya itu cepat, ya seperti yang disampaikan Bang Dedi tadi. Rata-rata, Kenapa itu? Kenapa bisa cepat? terutama di tempat kita di DPD itu Kenapa? cepat karir. Itu bisik-bisik atau gimana tuh supaya bisa cepat? Kenapa? Nah itu rahasianya adalah, Ah. itulah hebatnya protokol. Dia tuh punya dua sisi mata. Iya. Mata apa nih? Mata uang atau Mata elang. Pertama, kalau dia itu berhasil, Ah, Ya. cepatlah karirnya. Iya, iya. Pertama kenapa? Dia dekat sama pimpinan. Oke. Bukan berarti dalam arti dekat dengan pimpinan terus kita bisa sesuka hati bisa naik cepat, nggak juga. Kalau kita di PNS ini kan atau di pemerintahan ASN ini kan ada ininya kan, prosedurnya, nggak bisa seenaknya kayak di swasta. Di swasta mungkin baru kerja 3 bulan, kalau bos atau direksi seneng bisa langsung naik manajer kali. Nah kalau kita enggak, dari pangkat itu, dari masa kerja. birokrasi. Jadi kita ada birokrasinya gitu. Khusus di protokol, begitu pangkat sudah cukup, masa kerja sudah cukup, karena kita dekat pimpinan, Pimpinan nanya, pangkat kamu berapa? Itu nilai plusnya di situ. itulah Kita yang ngasih tahu atau pimpinan yang ngasih tahu? Yang nanya. Kadang-kadang baiknya sih pimpinan yang nanya ya. Iya. Tapi baiknya kita kasih tahu. Iya, makanya kita yang ngasih tahu. Pak, pangkat saya udah cukup untuk kabak. Itulah. Kalau pengalaman Pak Dayat yang mana itu, Iya. Bang Dayat? kalau Bang pengalaman Dayat. saya nanti setelah Kayaknya ini. terakhir. Tapi yang jelas kan pangkat cukup dulu. Iya, iya, Oke. iya. Masa kerja cukup dulu Iya. kan. Kemampuan juga ada misalnya begitu. Jadi nggak ada masalah. Dan kita di mata pimpinan itu clear gitu dalam arti bahwa pimpinan suka ke kita. Dan jangan salah, protokolnya jadi pusat perhatian siapapun. Iya. Jadi protokol nggak bisa kaleng-kaleng berarti. Nggak ya? bisa kaleng-kaleng, apabila lembaga negara yang sebesar ini ya, Iya, sepenting iya, ini iya. gitu. Jadi semua mata menjurus kepada kita kalau di protokol. Jadi kelebihan protokol itu satu PD, ya, dekat dengan pimpinan. Tapi yang sisi mata satu lagi yang saya bilang, begitu Anda melakukan Salah. kesalahan sedikit saja, Seumur hidup diingat. selesai sudah barang Tapi itu. ada kejadian. Ada beberapa. Dan misalnya ada contoh, misalnya akibat dia kesalahannya itu akhirnya dia
ya mungkin dipindah tugaskan atau akhirnya dia sekarang jadi Iya. menderita dengan Kalau cerita yang suksesnya ini contohnya. Iya, Yang film-film nggak usah sebut seperti nama, itu. nggak usah. Ya mungkin Ada ya. ada, tapi ya itulah dia ya. Kelebihan protokol itu lagi-lagi saya sampaikan kelebihannya. Karena kalau kekurangannya jangan saya sebutin, nanti nggak ada yang Iya. masuk protokol. Kelebihannya itu memang prinsip di protokol itu, Bang Son, Bang Didi. Anda berbuat benar dan baik, Oke. tidak akan ada pujian yang terlontar dari Iya, pimpinan. iya. Baik pimpinan sekretariat maupun pimpinan DPD. Sekretariat yang lain. Pak Sekjen, Yang lain. izin. Tapi begitu Anda melakukan kesalahan sedikit saja, Iya. selesai. Tapi nggak juga. Dalam arti begini, pimpinan juga kan bisa mengukur Iya. bahwa kesalahan kita yang nggak fatal atau nggak sering juga biasanya nggak. Tapi intinya di protokol itu siap-siap untuk tidak dipuji, Bang Son. Iya, iya. Jadi kerja ikhlas ya. Kalau benar, bagus, siap-siap tidak dipuji. Karena memang tugasnya. Iya. Karena itu tugas. Karena itu Iya. tugas. Kalau salah, siap-siap untuk dibenci. Siap-siap. Oke. Itu tadi baru 3 tuh tadi. Apa lagi? Penguasaan bahasa asing. Oh, itu penting. Ya, Ya. jadi saya pikir karena memang protokol itu adalah front terdepan, itu penguasaan bahasa asing karena juga kepala protokol negara itu adalah Dirjen Protokol dan Konsuler yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sehingga urusan-urusan keprotokolan ini pasti ada dan sangat besar kaitannya dengan hubungan internasional. Jadi memang penguasaan bahasa asing itu wajib. Berarti Bang Dayat udah bisa 5 bahasa asing. Saya sampai hari ini saya 3 bahasa asing yang saya 3. sangat-sangat saya kuasai. Apa itu? Very excellent saya kalau untuk 3 bahasa itu. Bahasa Indonesia. Pertama bahasa Batak, Oke. kedua bahasa Jawa, ketiga bahasa Indonesia. Iya, luar. Ini asli, Jadi ada ya? 3, minimal udah punya Asik. 3. minimal 3. Minimal punya 3. Kalau ternyata nggak bisa bahasa Inggris ya silakan les bahasa Inggris. Itu 4. Terus lagi apa lagi? Kemudian link. Oh, link. Jadi Jaringan memiliki ya. jaringan yang luas. Kemampuan berkomunikasi ya, link. Itu utama. Satu, ya. Jadi kalau Anda itu bisa berkomunikasi dengan lancar dan supel, biasanya link kita di mana-mana. Iya. Tapi jangan pesimis bahwa misalnya gini, saya ditempatkan di protokol, saya nggak punya link nih, saya nggak, dunia saya ini selama ini bukan dunia keprotokolan. Terus bisa nggak saya hidup di protokol kalau saya nggak punya link seperti ini? Iya. Tenang, begitu Anda nyemplung di protokol, biasanya mau tidak mau Anda akan bergaul dengan segitu banyaknya komunitas, bergaul dengan segitu banyaknya orang, sehingga lama-kelamaan Anda akan memiliki. Dan mereka siap membantu semuanya. Dan kita Kalau perekrutannya berarti harus ada psikotesnya juga ini. Karena kalau mendengarkan cerita Bang Dayat, orang yang introvert nggak mungkin bisa jadi protokol dia itu. Karena hidupnya menyendiri kan, asik Teorinya. dengan diri sendiri. teorinya Nah, begitu, Bang. cocoknya orang ekstrovert. Itu teorinya, Bang. Tapi itulah uniknya protokol, saya sampaikan sekali lagi bahwa sebenarnya siapapun orang dengan latar belakang apapun itu masuk protokol bisa, dan pada akhirnya dia akan bisa menjadi seorang petugas protokol. Iya, iya. Mau dia introvert, apalagi ekstrovert. Hmm. Kenapa introvert saya bilang itu bisa menjadi seorang petugas protokol? Saya introvert. Apa? Selain ekstrovert. Selain. Enggak, Bang Selain- Dayat introvert enggak? Hasil tes psikologi saya tuh, Enggak cocok introvert Apa ya? Bang Dayat itu. kalau saya bilang introvert, saya dibilang fitnah. Ekstrovert saya. Iya, Dia trompet aja. Nah jadi setiap orang itu bisa. Iya. Seorang pertanyaannya adalah seorang introvert gimana bisa ikut atau Iya. bisa bergabung di protokol misalnya. Sementara kerja protokol itu kan lebih banyak Berhubungan bergaul dengan atau orang. berhubungan dengan orang. Bisa. Hmm. Dengan dia masuk ke ruang kerja protokol saja, itu dia tidak akan pernah bisa jadi orang pendiam selamanya. Karena apa? Lingkungannya berisik. Iya, iya, iya. Mau tidak mau dia akan melatih Nah, harus ikut komunikasinya. ya, berkomunikasi. Itu paling tidak sedikit Jadi semua itu intinya bisa dilatih gitu ya. ya dilatih. Kalau misalnya memang pun dari diri dia sendiri misalnya Hmm. dia tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan, tapi kalau misalnya dia dilatih terus bergaul dengan lingkungan yang memang notabene adalah orang-orang yang bisa membantu dia untuk berkreasi, menciptakan hubungan, Yes. Iya. mungkin bisa ya. Jadi kalau di saya simak dari cerita Bang Dayat tadi, untuk menjadi protokol yang handal Iya. cerita ini, yang pertama itu
punya mental melayani ya. Yes. Ini harus ya. Itu yang pertama. Karena dari bawah sampai sekjen aja kata Bang Dayat nih, termasuk sekjen itu melayani, kata beliau, satu melayani. Yang kedua punya inisiatif ya. Inisiatif tinggi. Ya, inisiatif Yes. untuk berbuat, mencari solusi atas permasalahan. Seorang protokol itu adalah problem solver. Iya. Terus yang ketiga tadi mempunyai dalam konteks saya komunikasi yang baik ya, jaringan dengan banyak orang. Mungkin ada lagi yang Bang Dayat ingin sampaikan kepada teman-teman yang masih berminat atau punya keinginan hidup Untuk dalam dunia menjadi. protokol. Saya pikir seorang atau protokol itu sekarang sudah bisa dikatakan sebuah profesi, Bang Son. Oke. Jadi itu sama dengan misalnya profesi-profesi lain sebenarnya ya. Karena seorang sekarang gini, Bang Son sehebat apapun, seluar biasa apapun, misalnya Bang Deddy juga. Tapi kalau Bang Deddy nggak berani tampil di hadapan umum, Emang penakut ya nih. oh dia mbahnya protokol, Oh mbaknya ya. sangat berani. Saya nggak takut, Tapi cuma takut malu aja. Jadi kalau tidak berani tampil di depan umum, Nah. dia bukan dikatakan seorang petugas protokol. Jadi hebatnya protokol itu dia bisa berhadapan dengan siapapun dari segala level. Jadi penting tegas ya. negosiator gitu. Dan ya salah satunya juga seorang protokol itu bisa bernegosiasi Dan dia tegas, seorang dan protokol tegas kan? dan harus tegas. Walaupun salah. Walaupun salah. Tapi maksudnya begini. Kan untuk meyakinkan. Jadi kalau ada hal-hal yang lucu-lucunya ya misalnya. Oh ya, belum ada cerita yang lucu nih. Iya. Belum. Maksud saya Cerita dulu. kadang-kadang begini, kita tuh terlalu jujur ya, terlalu jujur pun kadang salah begitu. Jadi Iya. kita sampai dalam keadaan terdesak ya. Itu saya bilang tadi, tingginya inisiatif seorang protokol itu. Kadang-kadang pimpinan menanyakan sesuatu yang ternyata karena pimpinan ini kan banyak ininya, model ragamnya ya pimpinan. Dari mulai dulu Pak Ginanjar, kemudian Pak Ilman Gusman, kemudian ke Pak Saleh, ke Pak Oso. Osman Sabta, Pak Oso, kemudian sekarang ke Pak Lanyala Mataliti, itu beda-beda cara melayaninya, terus feel kita juga Karakternya beda, gitu, karakternya beda, dan itu dipengaruhi juga lingkungan. Jadi saya pikir hebatnya seorang protokol itu dalam segala musim dia harus bisa menyesuaikan diri. Dari mulai pimpinan yang A modelnya, B Tapi modelnya. sampai sekarang ada petugas protokol yang dari zaman Pak Ginanjar sekarang masih bertahan di protokol, ada. Kalau di DPD salah satunya saya, kemudian ada Tapi kan udah pernah ke ini Iya, juga. pernah pindah. Nah, jadi intinya kalau istilahnya tuh kembali dari nol ya, karena balik lagi. Tapi yang sampai hari ini tuh namanya Bang Reza. Oh ada masih. Bang Reza itu dari mulai saya CPNS sampai saya udah kemana-mana terus Masih balik di lagi. protokol. Dia masih di protokol. Betah dia mungkin. Mbahnya protokol juga itu. Bang Pengalaman Reza. yang lucu apa nih? Coba cerita dulu. Kalau yang lucu banyak ya, banyak Ya, banget. salah Jadi satunya. saya nggak akan cerita dukanya ya, sukanya supaya orang tahu bahwa protokol ini profesi Happy. yang luar biasa. Yang mana ya lucu saking banyak? Saking banyak. Salah satu aja. Yang salah mobil gimana? Misalnya Yang begini, waktu itu kita nggak sebut merek ya, mobil? Iya, jangan. kita misalnya melayani pimpinan. Protokol itu kan duluan datang, advance. Iya. Ya, kita datang duluan ke suatu Itu udah tempat. SOP ya, standar. Itu SOP-nya bahwa 2 jam sebelum acara berlangsung minimal 2 jam kita sudah ada di lokasi. Jadi biasanya nanti pejabat kita gitu ya, kasubag acara tuh biasanya tuh yang menugas-nugaskan teman-teman ke lapangan, kasubag acara dan upacara itu menugaskan petugas ke lapangan itu 2 jam sebelumnya sudah harus tiba di lokasi. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi nggak segampang atau sesimpel yang orang pikirkan protokol ini. Sebagian orang ada yang bilang modal protokol itu selain bibir itu adalah jempol. Silakan Bapak mau saya kalau dengar itu kayak nyesek banget. Iya. Padahal banyak hal di protokol itu ya, kompleksitasnya luar biasa. Jadi sampai di lapangan kita pastikan bahwa tempatnya sudah betul sesuai dengan aturan. Kita mengacu kepada Undang-Undang 9 2010 tentang keprotokolan. Hebat ya protokol, ada undang-undangnya. Iya, satu-satunya bagian yang ada undang-undang itu cuma protokol. Ya, saking. Nanti kita bahas lagi Bang Son. Nanti Bang Son undang saya di episode berikutnya untuk membahas khusus tentang itu. Mengulik lagi tentang. Jadi intinya bahwa kita sampai di satu tempat, teman-teman turun ke bawah, turun ke lapangan,
Yang kita cek tuh ada toilet harus tahu, toiletnya, emergency exit harus tahu. Misalnya kalau di satu gedung misalnya Itu ada 13 langkah. ada 12 langkah, 12 Bang Deddy, ada 12 langkah. Nah, suatu ketika teman kita itu udah advance ke sana, dia lupa untuk ngecek toilet. Oke. Sepele ya, ini toilet loh. Iya. Orang mikir, hah? Lu Apa ngapain sekolah toilet? tinggi-tinggi? Jadi PNS ujung-ujungnya lu ngurusin Ngurusin toilet. Itu nanti episode selanjutnya kita bahas. Iya. Kita cek toilet. Yakin. Yakin kali dia kita undang. Ini pasti ratingnya tinggi, Bang. Iya, iya. Viewersnya saya pikir, waduh berapa K ini? Iya, Saya yakin ini. Iya, iya. oke. Karena yang like orang protokol semua. Iya, Oke. iya. Dipaksa ya kayaknya. Paksa. Kan ada grupnya kita. Oh iya. Iya. Oke. Nah, Lanjut. posisinya bukan di gedung, Hmm. itu saat di lapangan terbuka, Hmm. mau ngecek toilet. Dek, saya mau ke toilet. Iya. Biasanya kita yang nuntun. Iya. Dia masuklah ke satu tempat. Yang bukan toilet. Awalnya kita pikir toilet. Iya, iya, iya. Tahu nggak yang toilet mobile? Portable. Portable ya? Portable itu. Iya, iya. Karena diginiin nggak bisa dibuka gitu, nggak bisa. Dia pikir kan, oh ini ngantri. Wah ini sebenarnya celaka 12 nih. Saya waktu lihat, waduh gawat nih. Celaka 12 nih. Nunggu nggak juga. Ternyata itu bukan toilet dong, itu gudang. Itu gudang barang, ya. Sementara toiletnya itu masih jauh lagi. Apa yang terjadi? Pak atau pimpinan kita bete, udah bad mood. Ya gimana nggak bad mood? Pengen Iya. kencing, misalnya pengen buang air, Udah kebelet ya. kebelet. Udah pasti mau dilepaskan. Tahu apa yang disampaikan pimpinan? Udah, kamu aja yang mewakilin saya buang air. Lucu. Tapi saya nggak mau terlalu ketawa lebar karena itu menurut saya kalau saya ingat-ingat tuh agak ngeri-ngeri sedap ya. Iya, Saya iya. juga pernah ada kejadian nih bareng Bang Dayat juga nih, Bang Son dulu di protokol. Jadi kan memang benar kan kita advance. Yang namanya advance itu kadang-kadang kita sempat lakukan, kadang-kadang nggak juga karena Iya. Apalagi kalau datangnya waktunya. mepet ya. Iya. Pernah kita dulu ya mepet, kita ya namanya kita manual nggak pakai patwal, sementara pimpinan pakai patwal dia lebih cepat. Dilalah kena macet acara masalah itu acara presiden dulu ya masalah. Kita belum ada persiapan, tapi di jalan saya udah bilang ini koordinasi dulu sama protokol istana segala macam. Dilalah pas nyampe, untungnya kita nyampe beberapa menit dari pimpinan Dari ya. pimpinan. Jadi pas kita turun langsung gimana Dek? Kamu dari jam berapa di sini? Kita dengan PD-nya saya masih ngos-ngosan nih. Dia lari ke dalam langsung. Kamu cepet cek tempat duduk Bapak gitu. Iya. Saya langsung turun dampingi pimpinan. Kamu dari jam berapa sih? Siapa? Dari jam 6. Padahal kita tuh barengan Makanya tadi yang penting Percaya tegas ya. diri. Tegas walaupun percaya diri. tanah Percaya kutip. diri, Iya. percaya diri menjawab dengan yakin. Iya. Ada Padahal sedikit kita acting. ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Itulah. Oke, makasih Bang Dayat, Bang Deddy. Siap. Mungkin setelah ini Bang Dayat akan diundang seluruh Indonesia diklat-diklat ke protokolan. Dan sudah jadi Banyak langsung sekali, beberapa. banyak sekali ya. Semoga ini ladang amal juga bagi Bang Dayat nanti. Amin. Oh satu lagi Bang Son mungkin masukan aja buat buat pimpinan-pimpinan di sekretariat misalnya. Saya pikir kalau nantinya akan ada perekrutan misalnya tenaga protokol gitu kan, membuka lowongan untuk protokol misalnya. Itu kalau bisa memang khusus protokol itu harus ada ininya dulu assessment dari pimpinan. Kayak fit and proper test. Karena Tapi memang protokol itu harus bisa MC nggak sih? wajib. Oh gitu. Sebenarnya Bang wajib. Dayat bisa MC. Saya bisa tapi MC bola ya. Bukan MC tinju ya. Tapi dulu waktu masih awal-awal saya belajar MC. Oh. Tapi wajib karena apa? MC itu adalah bagian dari Dari protokol. Oke. Gitu. Jadi ada assessment dulu Bang Son untuk merekrut teman-teman yang sudah lulus CPNS. Karena yang saya sampaikan tadi di awal itu selera. Jadi memang pimpinan harus melihat dulu, baik pimpinan sekretariat maupun pimpinan DPD. Mungkin itu maksudnya. Supaya hasilnya bagus ya. Supaya hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Ya, mungkin itu aja kayaknya Sudah ya, terwakilkan. Sudah terwakilkan semua Oke. disampaikan. Terima kasih Bang Dayat, Siap. sukses selalu. Semoga Terima kasih. tahun depan jadi kepala biro, Pak Deddy juga. Amin. Terima kasih Bang Son semua. juga. Salam sukses. Sabang melayang dari Sabang sampai Merauke.